Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Irwansyah dari Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional untuk tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Pengertian identitas nasional. Identitas menyangkut jati diri atau self-identity. Identitas merupakan jati diri, cita-cita, atau tanda-tanda penanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Jadi identitas nasional adalah jati diri yang merupakan ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Identitas nasional menurut para ahli. Menurut Kowenta Wibisono, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa, dengan ciri khasnya yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Sedangkan menurut Koerniatmante, identitas nasional adalah untuk mengatur mengenai kewarganegaraan sebagai suatu konsekuensi langsung dari perkembangan nasionalisme. Sedangkan menurut Dean Amix dan Sandra M., identitas nasional yaitu suatu bangsa yang memiliki bangunan politik berwujud ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial pemerintah yang sah, serta pengakuan bangsa lain dan sebagainya. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Ada faktor primordial, ada faktor sakral, ada faktor tokoh, ada faktor bineka tunggal ika, ada faktor kelembagaan sejarah, dan ada faktor perkembangan ekonomi. Faktor primordial. Faktor primordial merupakan faktor-faktor yang meliputi ikatan kekerabatan dan kekeluargaan, kesamaan suku, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Sedangkan faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktrin yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Ada faktor tokoh, merupakan kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat, dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Ada faktor bineka tunggal ika yang merupakan prinsip pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa yang setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya, tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Ada kelembagaan sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah, mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antara anggota masyarakat itu. Ada perkembangan ekonomi. Faktor perkembangan ekonomi merupakan faktor yang disebut dengan industrialisasi yang akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama ada bahasa nasional, yang kedua ada bendera negara, yang ketiga ada lambang negara, yang keempat ada falsafah negara, yang kelima ada lagu kebangsaan, yang keenam ada konstitusi negara, yang ketujuh ada semboyan negara, yang kedelapan ada bentuk negara, yang kesembilan ada konsepsi wawasan Nusantara, yang kesepuluh ada kebudayaan daerah. Yang pertama ada bahasa nasional. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, ketika pertama kali diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta, telah diikrarkan bahwa bahasa persatuan nasional adalah bahasa Indonesia. Meskipun dituangkan dalam legalitas formal,
Maka sejak dilaksanakan Kongres Pemuda I secara implisit, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditetapkan dalam UUD NRI 1945 dan dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 25 sampai dengan pasal 45. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara atau nasional, sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional. Yang kedua ada bendera negara, yang dimana bendera negara Republik Indonesia adalah warnanya merah putih. Lazim disebut juga namanya sebagai Sang Saka Merah Putih atau Sang Merah Putih. Warna dari bendera Indonesia terdiri jadi dua warna, ada warna merah dan warna putih, dengan berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjangnya. Bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Secara psikologis, warna merah melambangkan sikap yang gagah berani bangsa Indonesia saat mengusir penjajah dari Indonesia. Sedangkan warna putih mencerminkan niat bangsa Indonesia yang suci, tulus, ikhlas, dan kesungguhan dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Yang ketiga ada lambang negara. Negara Indonesia mempunyai lambang negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetap satu dua. Diambil dari kutipan buku Kakawin Sutasoma yang dikarya oleh Empu Tantular. Lambang negara burung Garuda dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, lalu disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Diresmikan pemakaian sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Yang keempat ada falsafah negara. Falsafah negara merupakan Indonesia mempunyai falsafah negara yaitu Pancasila. Falsafah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang ditetapkan pada MPR nomor 2/MPR/1979 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa serta sebagai dasar negara Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia merupakan ciri-ciri atau identitas khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Yang kelima yaitu ada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Syair lagu kebangsaan Indonesia Raya berisi makna yang sangat bersemangat, memotivasi dan bergelora kebangsaan yang sangat kental. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan saat Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 di Yogyakarta. Komposer musik oleh W.R. Supratman sekaligus sebagai pencipta lirik lagu. Yang keenam ada konstitusi negara. Konstitusi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia disebut sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Konstitusi Negara Indonesia atau UUD NRI tahun 1945 merupakan sumber hukum. Yang ketujuh ada semboyan negara. Negara Indonesia memiliki semboyan atau moto yang sangat khas, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda atau beraneka ragam tetap satu. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular, pada masa Kerajaan Majapahit abad ke-14. Semboyan bangsa Indonesia ini tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu pada pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda Pancasila. Delapan ada bentuk negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lazim disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan yang kesembilan ada konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan. Wawasan secara harfiah berarti pandangan atau tanggap indrawi, sedangkan Nusantara identik dengan wilayah NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan diapit 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta Samudra Pasifik dan Samudra India. Dan yang ke-10 ada kebudayaan daerah.
Seluruh kebudayaan daerah yang sudah diterima sebagai sistem sosial budaya bangsa Indonesia adalah kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah merupakan unsur-unsur budaya yang mengisi kebudayaan nasional. Tanpa kebudayaan daerah, maka tidak akan pernah ada kebudayaan nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang identitas nasional. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.